Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Aulia Pratiwi. Saya mahasiswi dari Universitas Muria Kudus, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 2021-12108. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategis. Baiklah, langsung saja ya untuk penjelasan serta pemaparan materinya. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen strategi. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari strategi. Strategi itu apa sih? Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, manajemen strategi adalah pola berpikir yang dilakukan oleh para manajer untuk mengembangkan strategi organisasinya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan. Selanjutnya adalah proses manajemen strategik. Ada 6 proses, diantaranya yang pertama adalah mengidentifikasi misi, tujuan, serta strategik organisasi saat ini. Jadi, memahami misi, tujuan, serta strategi perusahaan bertujuan agar manajer mengetahui arah dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis eksternal. Nah, menganalisis eksternal berarti menganalisis sesuatu yang berasal dari luar perusahaan, seperti menganalisis lingkungan sekitar. Menganalisis lingkungan sekitar merupakan langkah penting dalam proses manajemen strategik. Dalam analisis eksternal, manajer akan tahu apa yang dilakukan pesaing, apa peraturan hukum yang mungkin mempengaruhi organisasi, atau apa pasokan tenaga kerja seperti di lokasi di mana ia beroperasi. Kemudian, dalam sebuah analisis eksternal, manajer harus memeriksa komponen ekonomi, demografi, politik atau hukum, sosial atau budaya, teknologi, serta global untuk melihat tren dan perubahan. Yang ketiga, melakukan analisis internal. Analisis internal meliputi sumber daya perusahaan yang merupakan aset yang dimiliki perusahaan, termasuk sumber daya manusianya dan kapabilitas, keterampilan, dan kemampuan dalam melakukan aktivitas kerja yang diperlukan dalam bisnis. Nah, setelah menyelesaikan analisis internal, manajer harus mampu mengidentifikasi kekuatan organisasi serta kelemahannya. Kemudian, gabungan antara analisis eksternal dan internal disebut analisis SWOT, yang mana menganalisis kekuatan organisasi, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Setelah menyelesaikan analisis SWOT, manajer siap merumuskan strategi yang tepat. Yang keempat, merumuskan strategi. Jadi, manajer harus mempertimbangkan realitas lingkungan dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan untuk merancang strategi yang akan membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya. Yang kelima, mengimplementasikan strategi. Artinya, sekali strategi dirumuskan, harus diimplementasikan. Yang keenam, mengevaluasi strategi. Nah, ini adalah langkah akhir dalam proses manajemen strategi. Seberapa efektif strategi membantu organisasi mencapai tujuannya. Kemudian, tingkat strategi. Ada 3 tingkat, yaitu yang pertama, strategi tingkat perusahaan atau corporate strategi. Yang kedua, strategi tingkat bisnis atau bisnis strategi. Dan yang ketiga adalah strategi fungsional atau functional strategi. Nah,
Yang pertama adalah strategi tingkat perusahaan, di mana strategi ini ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi. Strategi korporasi secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung, di mana strategi ini ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi. Nah, biasanya strategi bisnis itu diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi, serta memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. Kemudian, strategi bisnis itu harus melalui serta didukung oleh strategi korporasi. Yang ketiga, strategi tingkat fungsional atau fungsional strategi. Nah, strategi fungsional ini berhubungan dengan fungsi bisnis, seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi riset, dan pengembangan. Untuk selanjutnya, yaitu manajemen strategik dan kaitannya dengan daya saing. Yang pertama yaitu strategic flexibility, merupakan sekumpulan kemampuan yang digunakan untuk merespon berbagai permintaan serta kesempatan dalam lingkungan yang dinamis, kompetitif, serta tidak menentu. Yang kedua, strategic intent. Strategic intent adalah pengelolaan sumber daya, kemampuan, serta kompetensi inti perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif. Dan yang terakhir adalah strategic mission. Jadi, perusahaan yang berhasil merumuskan strategi ini dapat memberikan jaminan kepada pelanggan barang dan jasa apa yang akan dapat diperolehnya dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, ada alasan mengapa manajemen strategik itu dianggap penting. Yang pertama, membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan yang ketiga, membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Selanjutnya, apa yang dapat diperoleh sebuah organisasi jika mereka menerapkan sistem manajemen strategik? Yang pertama adalah memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategik akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Dan yang ketujuh adalah aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Kemudian, masalah manajemen strategik saat ini itu apa? Yang pertama, manajer sering menghadapi lingkungan yang tidak pasti, sehingga perlu adanya kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, serta menyadari ketika keputusan strategik itu tidak berhasil. Yang kedua, untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandardisasi fungsi kantor tertentu, manajer dapat menggunakan strategi e-bisnis. Kemudian isu-isu manajemen, yaitu yang pertama, perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif. Yang kedua, perusahaan yang berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi. Kemudian yang ketiga, perusahaan nirlaba cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, perusahaan global itu cocok menggunakan strategi inovasi.
Nah, sekian penjelasan materi tentang manajemen strategis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.